Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program Conversation to Scholars IC dari So. Seperti biasa bersama sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya bersama dia. Kalau kita mengikuti perkembangan, terima kasih ya. Ini juga kita terima kasih kepada pemirsa IC dari So yang selalu mengikuti. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat gitu ya Bang ya. Memang tujuannya itu. Iya. Walaupun kita dituding-tuding pakai teori konspirasi. Iya, kalau pakai konspirasi data-data kita dirubuhin dong. Iya. Ada teori konspirasi, ada teori ini wes sakarpe. Biasanya yang nuding kayak gitu justru yang melakukan. Jadi bahasanya speak for themselves. Iya, betul sekali. Speak for themselves. Speak for themselves. Bang, beberapa waktu lalu kan kita ini is not only just scholars di balik meja, kita juga biasanya disebut engaged scholars. Yes. Scholars yang terlibat di dalam konteks itu. Jadi kalau melihat ada gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan-gerakan politik yang ada di lapangan, itu sebetulnya juga menjadi concern kita. Karena demokrasi tidak hanya sekedar yang formal, ya, jadi apa yang ada di DPR, decision making proses di DPR, tapi juga biasanya disebut sebagai demokrasi jalanan. Jadi bagaimana kedaulatan rakyat, bagaimana rakyat pada titik tertentu tidak bisa lagi channeling, jadi menyuarakan kepentingannya melalui lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, civil society, government, kayak gitu, media. Nah, akhirnya mereka turun ke jalan sebagai pressure, sebagai kekuatan untuk menekan. Ya, kalau di Australia misalnya itu biasa saja yang namanya misalnya bus driver. Karena dia tidak bisa terus-menerus menuntut dan tidak didengar, maka mereka ya mogok, jadi strike untuk demo dan sebagainya, itu biasa saja, walaupun kemudian diselesaikan dengan industrial relation kayak gitu ya, antara buruh yang bersangkutan, tripartit, government, buruh dan perusahaannya, korporasinya. Di kita juga sebetulnya berkembang, tapi kenapa buruh sekarang terus-menerus kan ini buruh turun terus di jalan kayak gitu ya, menyuarakan berbagai macam isu. Apakah ini dampak dari undang-undang Cipta Kerja? Ya, Omnibus Cilaka, Cipta Kerja. Atau pada saat yang sama juga rezim yang berkuasa kelihatannya sudah nggak peduli sebetulnya dengan berbagai persoalan yang ada di masyarakat kita. Makanya seringkali kita sebut, iya nih rezimnya sudah sumembuk yubaum layar jiun. Yakilun. Kok bareng sih? Iya. Yang dipilih yakilun. Nah, jadi ada banyak. Mahasiswa juga demikian. Dari dulu sebetulnya gerakan-gerakan pemuda di Indonesia dari zaman kita Soekarno dulu ya, Soekarno, Bung Hatta, sebelum kemerdekaan kayak gitu. Ini juga menarik anak-anak muda, termasuk juga pada saat Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok. Ya, itu juga anak-anak muda juga kan dipaksa untuk kemudian memproklamirkan kemerdekaan, itu mempercepat untuk proklamasi. Dan memang dipercepat akhirnya. Ya, dari 24 Agustus menjadi 17 Agustus. Dan itu 17 Ramadan juga waktu itu. Nah, jadi anak muda itu biasa kalau kita bahas sebagai anak-anak yang revolusioner kayak gitu, karena dia menggunakan hatinya, menggunakan concern terhadap kepentingan. Kemarin saya tanya di kelas lagu Genderang UI, itu kalimat terakhirnya kan membela Ampera. Ampera itu dibikinnya itu restoran Ampera itu rumah makan Ampera amanat penderitaan rakyat. Nah, jadi kalau ada mahasiswa yang berdemonstrasi tapi kok bukan amanat penderitaan rakyat yang diperjuangkan kayak gitu ya, walaupun itu sangat luas ya. Jadi isu pendidikan, isu kesehatan, isu-isu yang lain juga menjadi sangat penting. Cuma kemarin yang menarik dari kasusnya ini berurusan dengan pilkada.
Ya, nah memang kalau pilkada ditarik di situ ada apa namanya nepotisme, ada bangunan apa namanya apa dinasti kayak gitu ya, keluarga dari dinasti yang jadi dari Raja Lalim kata orang. Iya, dari yang menggunakan kayak gitu ya, yang menggunakan regulasi, yang menggunakan pasal-pasal untuk kepentingannya. Ya memang tidak bisa dikatakan dia sebagai aktor tunggal di dalam konteks itu, saya yakin enggak. Pasti ada yang disebut kalau kelompok kayak gitu ya, atau rezim kayak gitu, walaupun orang kadang-kadang kalau disebut rezim kan enggak dikenal kayak gitu ya, sulit siapa kayak gitu. Bahkan tuntutan-tuntutan sekarang Tritura itu Bang, ada yang mengatakan satu, turunkan harga kayak gitu ya, kedua kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan konsekuen, melaksanakan dengan konsekuen kayak gitu, konsisten dan konsekuen. Yang ketiga, turunkan, adili presiden ini dengan antek-anteknya. Jadi sekarang menggunakan kata diksi antek kayak gitu. Antek-anteknya itu kan zaman Soekarno dulu juga dipakai antek-anteknya. Kalau zaman Soeharto 98 yang dipakai adalah kroninya. Tapi kelihatannya kroni kurang ini ya, mungkin kurang kokoh. Nah, mahasiswa di mana posisinya? Beberapa saya tanya ini, selalu mengatakan mereka selalu klaim sebagai Gen Z, generasi Z kayak gitu ya, Gen Z yang itu memang kuat di media sosial. Tapi apakah semuanya kita kadang-kadang saya ya udahlah nggak apa-apa, mereka memang melakukan dengan segala macam asal mereka masih punya consciousness, kesadaran diri apa sih yang diperjuangkan. Nah, apakah kemudian dulu kan selalu itu ditunggangi kayak gitu. Nah, itu nggak bisa kemudian dihilangkan sama sekali, karena proses penyadaran, proses mobilisasi mereka pastilah ada bahasanya, ada patronnya di dalam konteks itu. Siapa bermain dalam konteks itu? Bagaimana kita menjelaskan, atau sejauh mana gerakan-gerakan yang kemarin itu mahasiswa yang dia bebas gitu ya dari kepentingan kelompok tertentu yang sebetulnya jauh dari yang kalau kita lihat di dalam konteks ya implementasi dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 yang kita yakini, atau negara atau kepentingan rakyat secara keseluruhan gitu. Sehingga kalau biasanya ngelihat demonstrasi kan apa sih yang diperjuangkan, apa sih diksi-diksi yang dikeluarkan gitu. Nah, sepertinya kemarin itu lebih ke tunggal kan. Tunggal isu demokrasi liberal. Enggak, persoalan dari keluarga dari. Tapi di belakang itu kan dukungan terhadap demokrasi liberal. Ya, seperti itu. Jadi menolak, kan mereka menyebutnya demokrasi versus dinasti. Karena itu mereka menyebutnya. Dan cuma kan dia nggak tahu dinasti ini juga sebetulnya bagian dari proses demokrasi liberal kayak gitu. Atas nama demokrasi mereka selalu menggunakan atas nama demokrasi. Atau atas nama popular vote kayak gitu ya, election. Itu kan yang kasus dengan MK, KPU di pemilu Pilpres 2024 yang lalu. Jadi yang harus kita pelajari adalah kita mau melaksanakan demokrasi yang mana, ala siapa? Demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, demokrasi sosialis, demokrasi komunis, kayaknya ada rakyat Cina, demokrasi rakyat Cina kan kayak gitu. Nah, sementara pada saat yang sama kita kondisi-kondisi sosial ekonomi kita pada level yang sangat tidak menguntungkan sebetulnya di dalam konteks kalau kita membangun demokrasi Pancasila, sehingga mudah money politics, mudah semua bisa dibayar mudah, partai politik disandra, ketua-ketua umum partai politik disandra, elit saling menyandra. Pertanyaannya, tentara di mana? Polisi? Ya polisi kan bagian dari rezimnya itu, kayak gitu kan. Sampai kita seringkali mengatakan NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Salah itu di dalam konteks ini. Ya, jadi dengan situasi yang kayak gini, gimana nih Bang membacanya, dan kira-kira so what can I do? Bagaimana sebetulnya posisi mahasiswa? Nah, apakah setelah dan kenapa misalnya tahu-tahu ketua
DPR-nya nggak ada kan waktu itu. Jadi ada dari Gerindra wakil ketua DPR yang kemudian ada anggota DPR yang keluar sampai ditimpukin juga seperti ini sampai kemudian pintu DPR dirubuhkan, terus beberapa pagar dirubuhkan. Bagaimana tambang bisa disiapkan? Nah, terus kemudian yang kedua tidak hanya di Jakarta, dan ini di banyak daerah secara bersamaan. Nah itu bagus sih sebetulnya, tapi kemana sebetulnya mereka? Dari mana sebetulnya mereka dalam konteks itu? Ini menarik juga untuk kita pahami dan kira-kira nanti kita bisa menyampaikan kepada IC Trilso bacaan kita seperti apa. Saya mulai dengan pertanyaan usul, kemana mereka? Itu kan pertanyaan yang belum final. Artinya, kemana mereka ketika peristiwa Joko Widodo mencabut subsidi BBM? Gitu misalnya. Kemana mereka ketika Joko Widodo lebih mengutamakan tenaga kerja asing? Ya. Kenapa? Kemana mereka ketika terjadi peristiwa dibebaskannya visa untuk 100 sekian negara? Iya. Kemana mereka ketika terjadi second home visa? Kemana mereka ketika yang namanya terjadi revisi undang-undang KPK? Kemana mereka ketika terjadi yang namanya perhitungan ini berturut-turut nih? Iya. Wah, terus ketika revisi perhitungan suara yang akhirnya menimbulkan kematian. Jangan berhitung. Oh ya, itu 2019. Jadi kan saya mau dari 2014 tadi. Jadi saya bikin kronologi gitu maksud saya. Mana mereka? Dan itu banyak loh. Seribuan loh. Ribuan. Jadi termasuk yang ditembak. Mana KM 50? Iya. Kemana mereka ketika melihat KM 50? Kemana mereka ketika melihat kasus revisi undang-undang MK? Kemana mereka ketika melihat yang namanya undang-undang Cipta Kerja? Kemana mereka melihat undang-undang kesehatan? Kemana mereka ketika melihat undang-undang IKN? Kemana mereka ketika melihat yang namanya terjadi illegal mining, illegal ekspor gitu ya? Iya. Itu kemana mereka? Kemana mereka ketika MK memutuskan ini pelanggaran etik berat? Iya, nepotism. Lah, kemana mereka? Oke, itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk menjawab itu, Husnul, saya mengambil tesis besar dulu. Jadi dalam sebuah ceramah saya gitu. Dan kemudian saya ulang-ulang di berbagai pelatihan para petinggi negeri ini. Karena pelatihan untuk S1 kita. Iya. Karena itu namanya juga dosen. Iya, karena kebetulan pelatihan untuk para eselon 1. Jadi maaf sebelum pakai pelatihan. Saya menyebut begini. Tidak ada perubahan signifikan Indonesia yang tidak melibatkan pihak asing. Ya, tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Termasuk bahkan bagaimana peranan Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. BPUPK. Iya, BPK. Kayaknya I-nya itu baru belakangan. BPUPK. Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan. Itu kan keterlibatan Jepang yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda Indonesia untuk merumuskan bagaimana kira-kira. Itu kan pengaruhnya ketika yang namanya Nagasaki itu dibom sampai Jepang 14 Agustus berangkat. Hiroshima Nagasaki 14 Agustus. Iya, dan seterusnya soal Pearl Harbor. Saya sudah ke Nagasaki. Oh iya? Udah lihat dampaknya dong? Udah, itu satu kota habis. Jadi ada museum yang di sana, satu kota. Tapi menariknya semua jam 9 itu orang sudah Amerika kan yang udah itu jam 10 itu habis itu. Jadi artinya cerita tentang dibomnya Pearl Harbor, dampak pada Nagasaki, Hiroshima dan seterusnya gitu ya. Dan itu berpengaruh pada posisi Jepang. Dan Jepang berhasil menyingkirkan Belanda di Indonesia. Dan kemudian berdampak pada bagaimana orang-orang ini, para tokoh-tokoh pendiri bangsa, para pejuang menyiapkan naskah persiapan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga muncul Jepang menjanjikan silakan Anda merdeka, pernyataan mereka pada 24 Agustus. Tadi yang kita bilang, anak-anak Indonesia memajukan sampai 17 Agustus. Dan pada 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar berlaku. Tapi waktu itu hanya dalam waktu yang sangat singkat. Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Beragama Islamnya dicoret. Terus jangan lupa kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya dicoret. Ya itu udah sebelumnya yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya
ada relasi antara peristiwa Piagam Jakarta dengan kata pembuka dan kata tutup. Iya. Nah, itu menarik perdebatan itu. Tapi poinnya adalah tidak ada, dari situ saja sesungguhnya kelihatan bahwa tidak ada perubahan besar di Indonesia tanpa melibatkan pihak asing. Saya ingin menyampaikan dengan 3 kalimat Husnul. Peristiwa ini berkaitan sesungguhnya dengan peristiwa bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dipecah belah, diadu domba, diacak-acak ketika mereka menyaksikan seorang pendekar dari Belanda dibunuh oleh seorang pendekar perempuan di Kesultanan Aceh. Ratu Malahayati. Ya, itu ceritanya. Jadi, dan itu kemudian mereka menancapkan janji bahwa seluruh kerajaan Islam di Nusantara akan mereka acak-acak. Dan itu terjadi. Nah, jangan lupa disitulah kita selalu bercerita tentang Tordesillas dan Zaragoza. 1494, 1529. Maaf, sampai di sini, makanya saya 3 kalimat sampai di sini. Mestinya pemirsa tahu bahwa ada hal besar, sangat besar di belakang ini. Biasanya kalau saya di luar, saya ngambilnya peristiwa apa yang saya sebut dengan Al-Baqarah 120. Walantado anka Yahuda wa Nasara ala tata apa? Al-Baqarah berapa? 120. Coba lihat. Walantado anka Yahuda wa Nasara walantardo kali ini. Tidak akan berakhir kelas dia. Walantardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tattabi'a millatahum. Kalimatnya sampai Anda sebelum engkau ikuti tattabi'a millatahum. Nah, artinya apa? Mereka nggak akan pernah jelas. Artinya apa? Di ayat lain di situ dibilang, kali dibilang di situ mereka pasti memerangi kamu. Iya. Pasti memerangi kamu. Jadi nggak akan berhenti di sini, Ustaz. Nggak akan. Jadi makanya itu kan selalu kita mengatakan bahwa pada intinya sampai pada level yang nanti di atas itu ya peperangan, pertarungan peradaban. Nah, ketika sampai pada peperangan peradaban itu, kalau saya mau mundur lagi sampai akhirnya tadi simpulan bahwa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara dihajar habis disebabkan mereka dendam terbunuhnya pendekar mereka oleh Malahayati seorang perempuan. Itu mundur ke belakangnya adalah kenapa kita sampai ke Tordesillas Zaragoza? Karena Andalusia. Iya. Setelah 700 tahun. Wah, itu menarik. Di bawah kepemimpinan Islam yang itu aman, Yahudi aman, Kristen aman, tapi makanya saya nggak suka lagu yang apa itu Isabella kan, Ratu Isabella itu yang kemudian mengusir semua orang Islam atau menjadikan orang Islam. Itu yang kemudian saya mengubah argumentasi orang. Mereka bilang mereka pakai double standard, bukan double standard. Mereka multiple suitable standard. Karena mereka menggunakan inkuisisi. Tapi pada saat yang sama knowledge ilmunya diambil. Tapi kemudian didesepsi, dijungkir balikan. Iya. Dengan ditutup sumbernya. Teologinya. Iya, ditutup sumbernya, dijungkir balikan sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, itu berlaku Al-Baqarah 140. Al-Baqarah 140. Ternyata ya. Ada semua jawabannya dalam konteks itu. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah kamulah yang lebih tahu atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan di situ menunjukkan bighafilin amma ta'malun. Wih, jadi artinya ketika itu dibalikin, seperti juga kita bicara di IC dari sebelumnya, saya mengambil Al-Baqarah 83 dan seterusnya sampai 89. Bahwa ada cerita perjanjian-perjanjian macam-macam. Itu kan perjanjian Tordesillas Zaragoza. Dan itu kan muncul inkuisisi. Inkuisisi kayak akhirnya kalau inkuisisi dikapling-kapling dunia. Ya. Dibagi-bagi seenaknya mereka. Kalau akuisisi masih diberikan hak hidup. Ini inkuisisi nggak diberikan hak hidup. Kecuali Anda ikut. kan? Kecuali Anda ikut. Kecuali ikut. Kalau Anda tidak ikut, Anda mati. Kalau Anda tidak mau ikut,
Diusir Diusir dengan cara Anda tidak boleh membawa harta apapun kecuali pakaian di tubuh. Itu Nakba. Loh itulah. Nakba 1948 itu yang cuma baru 100 belum 100 tahun yang lalu ya. Baru 70 sekian tahun yang lalu di Palestina. Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan perjanjian Balfour. Iya. Jadi artinya ketika kita bicara itu yang saya bilang, peristiwa apa yang kita saksikan di Indonesia, dia tidak berdiri sendiri, Husnul. Tidak. Dia bertalian dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Itu makanya saya tadi menyimpulkan secara sederhana, please kalau mau melihat peristiwa Indonesia supaya kita cerdas dan tidak tersesat oleh peristiwa the current issues, only the current issues, please lihat mata rantainya. Sama seperti operasi Garuda Biru. Mesti dilihat dengan peristiwa. Kenapa mesti tiba-tiba muncul emergency alert system yang bergenre horor sampai menyatakan negara dalam posisi dibajak oleh suatu kekuatan di luar. Nah, dibajak. Loh, kalau mereka menyatakan emergency alert system karena negara dibajak, apakah mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya bangsa ini telah dibajak melalui Undang-Undang Dasar 2002? Itu pertanyaan mendasar, Husnul. Kan dari sejak kapan kita selalu mengatakan kedaulatan Indonesia sudah dijual dengan harga murah, ya, tanpa rasa malu kepada asing, dan asing kan itu kan kita sudah berkali-kali mengatakan seperti itu. Jadi artinya ketika tadi sampai pada emergency alert system itu dengan operasi Garuda Biru ujungnya adalah karena negara dan kedaulatan disebabkan dibajak, maka pertanyaannya kemana mereka ketika konstitusi ini dibajak? Gitu, Husnul. Itu yang paling mendasar. Termasuk juga ada juga yang ini dengan profesor doktor ini. Ya kalau saya ditanya seperti itu, saya selalu mengatakan alhamdulillah sudah bangun tidur. Ya nggak apa-apa, kayak gitu ya. Karena kita kalau bapak saya dulu selalu almarhum ya, ayah saya itu kalau pagi-pagi habis subuh itu suka ngecek anaknya telepon satu-satu kayak gitu ya. Dari kita sudah tua pun masih diingatkan sudah sholat subuh belum kayak gitu ya. Nah, seringkali kita udah nggak ketemu, saya habis subuh udah berangkat, nanti pulang malam. Jadi dulu kan teleponnya masih telepon ini landline kayak gitu ya, telepon Telkom, fixed line, landline kayak gitu. Yeah. Nah, jadi kan kalau sekarang bisa dengan HP kayak gitu ya, bisa kapan aja. Nah, apa yang terjadi? Bapak saya mengatakan, jangan berpikir kamu bisa menyelesaikan sendiri. Ada 200 juta rakyat Indonesia bla bla bla. Nah, jadi kalau sekarang kita menghadapi ada kawan yang profesor, kawan yang akademisi ini, tahu-tahu dia sudah mulai menyuarakan, ya kita bilangnya alhamdulillah. Udah kayak gitu, go kayak gitu. Kita mau join nggak? Sepertinya kita sudah dari kapan-kapan kayak gitu ya. Jadi monggo silakan kayak gitu ya. Kita melakukannya paralel atau apa yang kayak gitu-gitu, karena Bang Nursi, saya dan kawan-kawan ini kan bukan aktivis kemarin sore. Dari sejak mahasiswa kita sudah begini. Jadi balik lagi yang tadi operasi Garuda. Jadi itu including yang di UI kan ada wisuda. Terus kemudian pakai kertas biru-biru itu di WA group itu in very short notice, kertas biru Garuda viral kayak gitu. Nah, sebetulnya simbol apa yang tadi emergency alert system? Ya, sistem peringatan dini bahwa negara sedang dibajak. Karena itu negara dalam keadaan darurat. Itu posisinya, itu peringatan begitu. Tapi leadershipnya kan nggak kelihatan. Oke. Jangan bicara leadershipnya dulu. Oh, oke. Tinggal kalau begitu operasinya dulu. Operasinya dulu. Jadi kalau bicara langsung leadershipnya, langsung kita cari tokoh. Oke? Nggak usah bicara itu. Kita bicara tentang bagaimana operasinya. Muncul pertanyaan, bagaimana ceritanya ketika negara ini dibajak oleh reformasi sehingga Undang-Undang Dasar 45 dibajak menjadi Undang-Undang Dasar 2002? Kemana mereka? Kemana? Mereka waktu itu masih mimpi. Maaf betul kalau pertanyaan kayak gini karena maaf. Ya kita juga di situ, tapi kita juga antara waktu itu sebetulnya yang saya perjuangkan cuma satu, presiden dibatasi 2 periode. Tapi kemudian berkembang sampai A sampai Z. Dan sesungguhnya gini Husnul, sidang umum kalau Husnul jawab kayak gitu, saya harus bilang begini Husnul.
Karena waktu itu saya di dalam. Iya, di dalam, saya di luar. Iya. Saya harus mengatakan pada Husnul Begi dan pada pemirsa IC dari show. Sidang umum MPR 1998 seluruhnya sudah menjawab tuntutan reformasi. Sidang umum 98 ya? Iya, artinya soal demokrasi ekonomi sudah ada. Soal tuntutan kolusi dan korupsi sudah ada. Tuntutan 2 periodisasi sudah ada. Kurang apa lagi? Terus kemudian dikeluarkannya undang-undang kebebasan menyatakan pendapat. Iya, hak asasi manusia masuk sudah. Iya, Jadi sudah HAM sudah masuk. Sudah masuk. Jadi seluruh tuntutan itu sudah dijawab pada sidang umum MPR 1998. Artinya ketika mereka melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, ketiga, keempat. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bukan lagi yang pertama. Jadi mulai 99 sampai dengan 2002. Sesungguhnya di situ bukti bahwa sesungguhnya telah terjadi pembajakan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemana mereka? Itu pertanyaan besarnya. Nah, di situ muncul pertanyaan. Ini rupanya ada agenda terselubung di balik pembajakan ini. Apa agenda terselubungnya? Apa itu? Yang selalu bilang, demokrasi sebagai proyek. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Project itu kan inline dengan Huntington the Third Wave Democratization. Setelah Glasnost Perestroika, jatuhnya komunis, kemudian demokrasi gelombang ketiga. Husnul ngambilnya Samuel P. Huntington. Saya ngambilnya Paul Wolfowitz. Ya, political openness. Political openness. Tapi juga setelah political openness ada pernyataan yang kedua, democratization. Yeah. Jadi dua. Jadi kalau ini Glasnost Perestroika dimainkan oleh yang namanya Paul Wolfowitz dengan dua istilah, demokratisasi dan keterbukaan. Demokratisasi dan keterbukaan dimakan oleh kaum reformis sehingga menjatuhkan Soeharto yang kemudian memunculkan istilah KKN. Yang dijawab oleh sidang umum MPR, sudah nih HAM sudah, demokratisasi sudah, demokrasi ekonomi sudah, periodisasi sudah dijawab, semuanya sudah selesai dijawab. Jadi korupsi, kolusi, nepotisme. Sudah dijawab. Kita bisa mikir gini, Bang. Itu kita dulu kalau mau bicara KKN tahun setelah 98 kan luar biasa. Sekarang kemana? Pada saat rezim ini, presiden KKN dengan anak-anak mantan. Kan korupsinya bukan lagi sekedar korupsi keuangan negara. Korupsinya sudah korupsi nilai-nilai konstitusi. Jadi kan kita korupsi nilai-nilai konstitusi. Di jadi satu bukan sisi kita bicara tentang KPK, tapi pada saat rezim menggunakan KKN untuk kepentingan. Makanya ini nanti yang DPR 1 Oktober nanti ada 138. Yang 50 sekian itu anak-anak pejabat, 30 sekian itu istri-istri pejabat, 7 itu suami-suami pejabat, sisanya anak ponakan dan sebagainya. Ada 138 dari 580 anggota DPR yang akan datang. Nah, artinya gini Husnul, itu membuktikan bahwa istilah kesetaraan itu semu. Itu proyek juga. Jadi kita dikasih proyek atas nama demokrasi, equality, kesetaraan, human right, corruption watch atau KPK yang seperti itu. This all actually. Iya, jadi gini, karena Husnul ngomong tadi kayak gitu, artinya fraternity, liberty dan equality. Jadi fraternity, liberty, kan gitu kan, dan freedom kan di situ sebenarnya. Prancis nih. Itu isapan jempol. Sama ketika mereka bilang teroris. Iya. Loh, sama seperti mereka bilang mereka tidak setuju pada genosida, tapi mereka melakukan genosida. Itu gimana? Jadi jargon-jargon yang tadi ya, kesamaan, kesetaraan. Iya. Loh, di Indonesia lebih sadis sesungguhnya yang terjadi. Kalau di Palestina itu kita ngelihat bagaimana kayak genosida atas fisik dan kemudian mati habis. Di Indonesia genosidanya genosida hati dan genosida pemikiran. Iya. Itu yang kita sebut kemarin desepsi. Munafikun. Jadinya munafik. Itu mengerikan. Jadi kalau kayak gitu sekarang pertanyaan besarnya menjadi begini. Kemana Anda ketika negara ini sudah sampai dijungkir balikan pemikirannya? Itu yang saya bilang menjungkir balikan konstitusi. Itu artikel saya. Jadi artinya begini. Kan pertanyaan menjadi besar begini. Loh, kalau begitu operasi Garuda Biru sebagai early warning system atau disebut dengan early alert system, mereka tidak menggunakan warning istilahnya,
Alert. Iya. Itu ada organisasi namanya International Alert. Oh iya, yes. Nah, mereka menggunakan Indonesia Yes. Nah, tapi ada yang mengatakan juga IPAC juga udah masuk di Indonesia. Nah, itu saya dengerin video dari mana ya yang mengatakan IPAC juga. Saya pernah ngirim khusus. Iya. Nggak, maksudnya international. Ya, dia udah ngomong IPAC udah masuk ke Indonesia. Artinya sesungguhnya kalau ada orang bilang bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja, sesungguhnya Indonesia dalam posisi darurat konstitusi, Husnul. Jadi parahnya kita mengabaikan posisi darurat konstitusi dan kita senang bermain-main di bunga dan di ranting. Padahal problemnya di akar, darurat konstitusi. Kenapa darurat konstitusi? Itu mendasar sekali. Mendasar sekali. Makanya kita acap kali bilang ini konstitusional disobedience. Jadi putusan MK 6070 yang kemudian disahuti oleh balik DPR seperti itu dan kemudian mau dilanjutkan dengan sidang paripurna seperti itu gambaran konstitusional disobedience. Konstitusional disobedience itu menggambarkan jalan buntunya konstitusi. Jalan buntunya konstitusi menyatakan bahwa sesungguhnya telah terjadi berkali-kali benturan nilai-nilai konstitusi yang tidak punya jalan keluar. Yang kemudian juga ketika ditarik dalam konstruksi Pancasila, dia berbenturan. Inkonsistensi ketemu di situ, bertentangan secara paradigmatik, bertentangan secara teori, bertentangan secara konsepsi, dan kemudian tidak punya jalan keluar. Bukan darurat konstitusi. Loh, Anda menyatakan pelanggaran etik berat, tapi Anda kemudian diam-diam saja tuh. Padahal mestinya ketika Anda mau menggunakan memang sistem presidensial penuh dan utuh, Anda punya jalan keluar dong. Dan ketika terjadi manipulasi atas makna presidensial, atau pemahaman para politisi terhadap konstitusi yang cuma sekedar mata kuda, enggak juga kepentingan. Kalau mata kuda saya setuju. Karena ini pengalaman saya pribadi. Pragmatisme. Karena saya ini di lembaga pendidikan pemerintah bergengsi, saya berhadapan dengan mereka. Saya berhadapan dengan mantan hakim konstitusi, saya berhadapan dengan intelektual, saya berhadapan dengan di situ kelihatan. Mereka tidak mau membuka open minded itu terhadap situasi. Ya? Bukan. Di Lemhanas. Jadi kalau kita ngeliatnya kayak gitu, mereka nggak berani ketika kita tabrakin nilai-nilai konsisten. Kan konsep keilmuan kan diujuk tetap akhirnya bisa dengan filsafat ilmu. Anda akan diukur konsistensinya, Anda akan diukur korespondensinya, Anda akan diukur koherensinya. Ya kita ukur saja konsistensinya. Benar nggak terjadi konsistensi? Ketika kita bilang, ketika Anda menyebut bahwa kedaulatan dilaksanakan oleh undang-undang, kita urut sekarang. Kedaulatan oleh undang-undang, benar nggak nih? Objek dilaksanakan dengan objek. Loh, kedaulatan itu objek, Husnul, bukan subjek. Subjeknya sama manusia. Iya. Undang-undang itu objek. Objeknya siapa? Subjeknya siapa? Para pembuatnya. Bagaimana mungkin Anda menyatakan objek dilaksanakan dengan objek? Subjeknya nggak ada. Coba dari aspek bahasa saja sudah pusing. Itu pasal 1 ayat 2, Husnul. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan undang-undang. Itu gimana tuh? Ngomong begitu? Coba kita lihat dari paradigmatik, kita lihat dari teori konsepsi. Tapi katanya perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu nggak ada akademik. Naskah akademiknya naskah. Memang tidak ditemukan. Jadi salah satu kita aja waktu itu saya kan jadi timnya pemerintah di dalam membuat undang-undang partai politik pemilu dan susduk bersama Prof. Nazar, Prof. Mas Wadi Rauf, kemudian Pak Ramlan, Pak Rusadi ya diantaranya. Itu kita tuh sibuknya bikin naskah akademik. Baru dari naskah akademik itu kita berdebat, baru kita turunkan pasalnya seperti apa. Lah kalau nggak ada naskah akademiknya kan, kalau tadi dikatakan gimana kita konsisten, gimana kita ini koheren, bagaimana koresponden atau kongruennya dan sebagainya seperti itu, di mana kalau gitu kalau nggak ada naskah akademiknya. Karena gini Husnul, saya balik, kita ngajar, kita nguji mahasiswa, kita nggak bisa nguji anak 2 S3, kita nguji aja anak D4 atau anak 1. Satu. Produk ilmiahnya, apakah itu skripsinya atau laporan kerjanya, kita baca. Di dalam laporan kerjanya atau di dalam skripsinya, kita temukan inkonsistensi. Kita lulusin nggak? Ya pasti dia harus merevisi total.
bigger vision. Iya. Artinya ada kesalahan berpikir dong. Iya. Udah jelas ada kesalahan berpikir. Nah, dari sana itu baru sekedar baru saya mau bilang, ini posisi darurat konstitusi itu tergambar sesungguhnya kemarin. Secara tidak sengaja, operasi Garuda Biru itu menggambarkan darurat konstitusi. Sebenarnya. Tapi bukan soal benturan antara keputusan MK sama yang namanya lawmaker, bukan. Itu cuma sekedar pendekatan kelembagaan, itu yang disebutkan itu cuma simbol di betul luar aja. Itu institutional approach, but the value approach pada pendekatan nilai yang terjadi adalah konstitusi tidak menyelesaikan masalah. Itu darurat konstitusi tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, kita. gitu. Dulu kalau saya kan pernah diundang di Amerika untuk itu cuma 16 orang untuk sedunia waktu itu untuk mempelajari federalism scholarly approach di Amerika. Ya. Jadi kalau tadi bicara tentang naskah-naskah itu kalau kita baca Federalist Papers, jadi John J. Hamilton, itu perdebatan tentang power diletakkan di mana, bagaimana power didistribusikan, itu perdebatannya luar biasa. Itu bisa dibaca. Itu kalimatnya didistribusikan ya? Didistribusikan. Bukan dispersion ya? Bukan kalau dispersion. di sana didistribusikan kan? Power didistribusikan. Distribution of power, bukan separation of power. Bukan. Begitulah konsepnya, namanya Undang-Undang Dasar 45 asli. Dia tidak melakukan separation of power, dia melakukan distribution of power. Dan dengan jadi power diberikan ke eksekutif, power diberikan ke legislatif, power diberikan kepada rakyat. Jadi loh, the people. Keren sih, karena kita berhadapan dengan kebanyakan teman-teman yang salah banget berpikir. Menyedihkan betul kalau kita turun dari bikin orang-orang mikirnya kayak gimana. Apalagi terus ketika kita ngasih tahu ini loh, emergency alert systemnya mainan guna. Jadi kalau dilihat di dalam konteks itu distribution of power, kekuasaan diberikan kepada eksekutif, kekuasaan diberikan legislatif, yudikatif dan people. Jadi masyarakat madani. Iya, jadi the people kalau di dalam the people kan mereka termasuk media massa di situ. Nah, the people itu kan artinya ya warga negaranya, rakyatnya dan sebagainya, kedaulatan rakyat itu di situ. Jadi kalau kita melihat di Indonesia sepertinya, tapi ini kan harus dibangun yang namanya pemikirannya itu seperti apa. Nah, ketika sampai pada distribution of power, itu tidak berarti kemudian menihilkan atau meniadakan lembaga tertinggi. Kan itu distribution of power ya. Contoh sederhana, misalnya konflik antara hak veto antara presiden di Amerika nih, karena contohnya Amerika. Misalnya bagaimana usulan itu diveto oleh yang namanya Kongres, karena DPR, Senat buat sesuatu bersama pemerintah diveto oleh Kongres. Pertarungan itu jelas dengan bahasa yang lain, sesungguhnya Kongres bisa berperan sebagai MPR. Sebenarnya MPR itu join Kongres itu join meeting antara House of Representative dengan Senat. Itu namanya Kongres. Di Indonesia itulah namanya MPR. Nah, sekarang MPR di Indonesia berdasarkan pasal 2 ayat 1-nya adalah MPR terdiri atas anggota. Pakai kalimat. Diksinya lihat. Anggota DPR dan anggota DPD. Pertanyaan berikutnya, kenapa Anda menggunakan istilah anggota? Itu anggota pengertiannya jamak atau plural? Atau singular? Jamak atau tunggal? Anggota atau anggota? Atau anggota. Menarik kan? Pertanyaan DPR dan DPD. Artinya itu pakai pendekatan lembaga, bukan pendekatan individual. Jadi kalau dibilang MPR terdiri atas DPR dan DPD, means pendekatannya lembaga. Tapi ketika Anda menggunakan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, maka pendekatannya adalah pendekatan individual. Dan status individualnya adalah tunggal, bukan jamak. Itu gimana? Kacau nggak? Gimana? Karena apa ya? Jadi kayak mungkin terburu-buru. Di situ kelihatan. Ini nanti akan dimanipulasi oleh pasal 6A ayat 2. Yang presiden itu diusulkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik yang dipilih dalam pemilihan langsung. Diusulkan oleh satu atau gabungan yang dipilih langsung oleh pemilihan langsung. Coba, berapa kesalahannya?
Berapa kesalahan di sini? Gabungan partai. Kesalahan pertama adalah kedaulatan telah diambil oleh partai politik. Pada konstruksi misalnya MPR menjadi lembaga tertinggi, dia tidak mengambil kedaulatan rakyat karena dia merupakan penjelmaan. Kenapa? Karena konsep MPR Pakde Undang-Undang Dasar 45 terdiri atas susunan daerah dan susunan golongan, tidak hanya diberikan kepada partai politik. Sekarang pada pilkada pun terbukti kedaulatan rakyat diambil habis oleh yang namanya pilkada. Ayo. Jadi kesalahan 1 pasal 1 pasal 2 ayat 1 yang punya relasi dengan pasal 6A ayat 2 dan hak partai politik itu mengakibatkan kedaulatan sepenuhnya diambil oleh yang namanya partai politik. Pertanyaan berikut jadi, tidakkah itu berarti menunjukkan betapa nyamannya partai politik di Indonesia? Ya, makanya sebentar, kita pakai teori keseimbangan. Ketika ada satu pihak merasa nyaman dan kenyamanan itu dikokohkan di sebuah konstitusi, pasti ada pihak yang tidak nyaman dong. Pihak yang tidak nyaman siapa? ya, Rakyat jelata karena sudah diambil. Gitu dan loh. akhirnya rakyat cuma didatangi pada saat dia membutuhkan Di posisi situ kita. posisi rakyat tidak lebih tidak kurang, kalau pakai bahasa saya nih, alas kaki kekuasaan. Kalau pakai bahasa keren yang tidak lebih tidak kurang cuma sekedar objek politik. Jadi atas nama popular vote Yes. dia bisa melakukan Iya. seenaknya saja. Betul. Dan kita nggak bicara tentang yang kita sebut sebagai perwakilan yang Betul. mandat lah, perwakilan yang Kita harus bilang sama pemirsa ICU Deresio dan para elit politik, kami tidak anti partai. gimana saya anti partai? Kami tidak anti partai. Saya termasuk orang pertama yang bicara tentang Partai. kuota perempuan. Ya. Lah kalau kuota perempuan saya taruh kemana? Partai lah 30%. Dengan bahasa lain, negara tanpa partai juga mustahil. Jadi modern nation state itu bikinan dari partai politik. Jadi partai politik bagian dari Bagian kalimatnya, betul. Bagian. Jadi dia tidak satu-satunya. Bukan dong, kalau negara kan ada rakyatnya, Yeah. ada partainya, Yeah. ada civil society, ada Yeah. business society, ada Yeah. political society. Yeah. Jadi nggak political society saja. Disitulah hebatnya Undang-Undang 45 ketika dinyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Itu pasal 2 ayat 1. Ini naskah asli nih ya. Yeah. Naik ke atas pasal 1 ayat 2. MPR adalah penjelmaan kedaulatan rakyat. Bang, kembali lagi Gitu di dalam loh. konteks berarti Sebagai constitutional pelaksana order, kedaulatan. ya, operasi Garuda Ya. Biru. Ya. Kalau kita baca lagi posisi tadi kan pertanyaan kita kemana sih Ya. waktu itu, including juga kemana pada saat pilpres toh. Betul. Tidak cuma pada saat pilkada, mestinya pada saat pilpres sampai kemudian ada MK dan MK juga sudah mengatakan itu salah kayak gitu ya. Tapi pada saat yang sama dan kemudian diberhentikan ketuanya, tapi kemudian dia fight back dan balik lagi kayak gitu kan, ketua MK. Nah, jadi kalau dilihat dari situ kemana, tapi pada saat yang sama sangat sulit waktu itu diajak untuk bicara. Tapi begitu isu ini atau pilkada ya, walaupun isunya memang seksi juga di dalam konteks anak presiden kayak gitu kan, anak-anak presiden, anak mantu presiden yang mau mengikuti pilkada dengan lagi-lagi ingin mengubah kayak gitu kan, mengubah persyaratan atau pasal-pasal yang ada dengan membawa lembaga negara. Kalau dulu MK yang dibawa, terus ini keinginannya DPR yang akan dibawa. Jadi ini betul-betul diakuisisi ya dalam konteks itu. Nah, melihat seperti ini, sebetulnya kita harus bersikapnya melihatnya sebenarnya. Kalau saya dengan mahasiswa salah, itu biasa saja. Karena nggak ada yang namanya gerakan itu benar semua. Tapi sejauh mana sebetulnya kesadaran politik atau ini sebagai satu mobilisasi sosial di dalam konteks melihat gerakan kemana? Nah, ketika pertanyaannya sampai apakah ini mobilisasi sosial, itu kan menjadi begini. Ini karena kesadaran penolakan terhadap dinasti, penolakan terhadap dinasti, dan pada saat yang sama merupakan persetujuan atau dukungan terhadap demokrasi liberal. Kan itu pertanyaannya. Kan gitu persoalannya itu. Jadi makanya kadang-kadang saya sama aja kiri kanan oke. Artinya sesungguhnya operasi Garuda Biru melanjutkan darurat konstitusi. Kenapa yang didukung adalah demokrasi liberal.
ininya boleh disingkirkan, dinastinya boleh tidak berlanjut berdasarkan kegagalan sidang paripurna. Tapi demokrasi liberalnya berlanjut, maka berlanjutlah yang namanya darurat konstitusi. Baru muncul pertanyaan, kalau begitu siapa yang bermain di belakangnya? Setelah kita lihat semuanya. Nah, kalau kita melihat siapa yang bermain di belakangnya, mau tidak mau kita harus menstrukturkan apa yang saya sebutkan struktur aset. Nah, kalau kita mainnya pada struktur, karena di belakang semua kekuasaan itu adalah soal ekonomi. Soal ekonomi belakangnya soalnya. Jadi baik pada cerita politik inkuisisi di abad 15 itu, gitu ya, di abad 15 itu, di abad 15 dan kemudian berlanjut juga sampai dengan pertarungan di awal abad 20, semuanya bermula dengan persoalan perang yang saya bilang gitu loh, perang untuk damai untuk perang, gitu kan? Perang untuk ekonomi perang. Kalau perangnya kita coret-coretin, maka tinggal ekonomi untuk damai untuk ekonomi. Ternyata dua-dua tidak tercapai, ekonominya tidak tercapai, damai tidak terjadi, maka perang seterusnya. Kan gitu kan? Jadi tesisnya begitu dong. Kecepatan nggak saya ngomong? Cepetan. Kecepatan ya. Cepetan buat pemirsa. Diulangi. Oke. Kan perang untuk damai. Ya, yang waktu itu sudah. Perang untuk damai untuk perang. Nah, itu substitusi yang pertama. Oke. Substitusi kedua, ekonomi untuk perang untuk ekonomi. Oke, itu substitusi kedua. Sekarang karena ini kita menggunakan teori substitusi, gitu kan ya? Maka persamaannya menjadi semua kata-kata perang kita coret-coretin karena seimbang dia. Coret. Berarti kata kuncinya ekonomi untuk damai. Dan dibalik berikutnya damai untuk ekonomi. Kan begitu ya teori substitusi. Maka pertanyaan berikutnya, mari substitusi ini kita tabrakin kenyataan. Kita damai enggak? Karena kita menerapkan teori persaingan. Sementara teori persaingan itu adalah gambaran pertempuran. Perang perdagangan, trade war. Mereka gunakan juga trade war. Bahkan sekedar itu. Kalau pakai tesis yang terakhir, hybrid war. Bahkan kita menggunakan sebelumnya connectivity war. Jadi salah sudah muncul financial. Jadi kita ngambil begitu. Nah, kalau kita bilang ini ternyata tidak damai, maka pertanyaan berikutnya, ekonomi tercapai nggak? Enggak tuh. Ekonomi yang digerakkan oleh kekuatan internasional, kekuatan global, tidak berhasil mengangkat harkat martabat manusia. Karena ternyata ekonomi justru yang terjadi adalah dehumanisasi. Apa poinnya? Karena ekonominya adalah materialisme. Materialisme itu dehumanisasi. Gitu Husnul berpikir pendeknya. Ini sedikit mungkin agak keluar dari ini. Tadi itu saya sempat dengerin YouTube ya. Enggak, ini menarik loh omongan ini. Ada ekonom apa ya namanya, Haris Irfan, pernah dengar? Yang dia bicara tentang financial halal. Jadi di UK. Jadi sebetulnya kekuatan dari Muslim misalnya, kalau dia mengatakan bahwa orang Muslim harus kaya juga, karena dengan kaya itu dia bisa banyak melakukan banyak hal. Toh dulu sahabat Rasulullah kan juga kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, kemudian Utsman kaya raya, kemudian bahkan sampai dengan sekarang masih kelihatan. Masih ada. Terus wakafnya. siapa itu, ada satu lagi yang sering kali disebut itu orang kayanya sahabat Rasulullah dulu. Nah, tapi kemudian kita dihabisi dengan model sistem ekonomi perbankan dengan riba, dengan yang seperti itu. Sementara bagaimana mereka sekarang ini di Inggris ternyata luar biasa berkembang membangun sistem ekonomi financial halal, tapi mereka memang tidak semuanya menggunakan halal finance, tapi mereka gunakan yang ethics, mereka gunakan tidak dengan riba, tapi intinya adalah bagaimana kekuatan ekonomi finance yang halal ini dibangun. Dan tidak hanya cuma kaya, tapi barokah, dia sebutkan barokah. Cuma pertanyaannya, bisa nggak dengan sistem model economic finance halal sebagai alternatif dari tadi ya, ekonomi global yang perbankan, riba dan hasilnya dehumanisasi, diperlukan negara, ataukah sebetulnya bisa sebagai satu kekuatan civil society, kekuatan business society yang memang punya fokus kayak gitu ya, punya norm, punya value untuk membangun ekonomi atau finance
ekonomi keuangan yang halal, ekonomi keuangan yang beretik, ekonomi keuangan yang mensejahterakan, yang intinya mencari barokah. Insya Allah saya bisa. Ya, maksudnya ini tadi kan akhirnya karena semua urusannya kan akhirnya ekonomi, dan mereka memang menguasai ekonomi, menguasai tanahnya, menguasai partainya, menguasai presidennya. Darurat semuanya yang tadi saya katakan, kedaulatan hilang. Ya. Jadi sebenarnya bisa dijawab, Husnul. Insya Allah kita bisa jawab. Karena ini studi yang saya lakukan, sorry to say, sejak saya merasa jatuhnya nilai tukar rupiah, itu sama dengan jatuhnya harga diri. Saya menggunakan tesis saya. Untuk perang mereka cuma yang kita selalu bicara di IC Terisu, cuma cetak uang, cetak dolar. Nothing to do dengan gold, dengan yang seperti itu. Itu karena Bretton Woods diubah pada periode tahun 70-an. Jadi Bretton Woods 44 diubah pada tahun 70-an dengan Nixon Shock. Tapi saya ingin mengatakan sebenarnya begini, Husnul, ketika saya berusaha menjawab dengan cool, artinya dengan begini bahasa sederhananya. Ini studi saya sejak saya merasa nilai rupiah dipukul itu telah melahirkan krisis multidimensi. Yang saya bilang social disorder, distrust, disobedient. Itu yang melahirkan chaos akhirnya. Dan itu seluruh lini, politiknya, hukumnya, ekonominya, keamanan, semua kemakan. Nah, ketika saya sampai pada krisis multidimensi lewat terpukulnya nilai tukar itu, saya sampai pada kesimpulan dipukulnya harga diri. Di situ saya sadar makna konsep dinar dirham. Jadi dalam konsepnya itu ceritanya harus jujur, tidak boleh serakah, dibebaskan persepsi. Nah, fiat money itu main persepsi. Ya kan teori-teori ekonomi barat kan selalu ada permainan persepsi. Persepsi pasar. Konstanta. Itu persepsi pasar. Persepsi pasar pasti pas persepsi pasar. Persepsi kan penafsiran. Persepsi itu penafsiran itu dominan subjektif. Nah, kalau subjektif ini didatangkan dari orang kaya, maka orang kaya yang mendiktekan penafsiran. Bagaimana caranya kita merebut tafsirnya? Di situ terjadi kompetisi perebutan tafsir. Nah, ketika Anda bicara kompetisi perebutan tafsir, Anda tidak pernah bisa merebut tafsir kalau Anda tidak berkuasa. Disitulah tadi perang untuk ekonomi untuk perang. Karena perang sama dengan kekuasaan dalam rangka merebut ekonomi. Kata kuncinya adalah bagaimana tadi Anda merebut tafsir atas kehidupan. Wah, itu hebatnya diskusi kita hari ini, Husnul. Diskusi kita sekarang ini itu luar biasa di dalam Husnul. Bagaimana perebutan tafsir itu tafsir untuk merebut kehidupan. Tafsir kehidupan. Karena kalau enggak kita dihabisi, ya kehidupan akhirnya nanti lahirnya peradaban. Artinya balik lagi, tapi dengan kekuatan bahwa sebagai Muslim, ya kan, kita kan sudah dikasih hidayah, dikasih petunjuk dari Tuhan. Artinya begini, Husnul, kalau saya sampai pada mengajak Husnul berpikir begitu, bahwa darurat konstitusi itu implikasinya adalah darurat peradaban. Karena darurat konstitusi ini telah terbukti selama value-nya itu di peradaban kan mestinya high value kayak gitu, the high ideal, the virtue. Yes, the virtue. Nah, di situ ya. Kalau sampai darurat konstitusi di sini kemudian darurat peradaban, sementara core-nya adalah value, core-nya adalah value, maka yang hendak kita katakan bahwa relasi antara konstitusi dengan peradaban itu dijembatani oleh namanya elit. Elitlah yang mewujudkan ini. Apakah peradaban itu peradaban yang menjawab kemanusiaan dengan pola yang tangguh, atau menjawab pola kemanusiaan yang polanya rentan, rapuh. Sama seperti bagaimana kampanye Kamala Harris membuktikan rapuh dan rentannya masyarakat Amerika. Gitu loh. Gambarannya begitu ya. Nah, kalau begitu, sekarang pertanyaannya, kalau kita aplikasikan dia dalam operasi Garuda Biru yang menunjukkan darurat konstitusi, yang pada hakikatnya dia menggambarkan darurat peradaban Indonesia, kalau pakai kita istilah bilang darurat the dignity of people, jadi emergency of the dignity of people. Kalau itu sampai pada posisi begitu, maka pertanyaan berikutnya menjadi begini. Di mana peranan para elitnya? Apakah elit politik, elit agama,
elit bisnis, elit sosial, atau yang lain-lain? Kemana ini cerita bagaimana? Lalu kenapa Anda ikut-ikutan menyatakan harus menyelamatkan demokrasi, kalau sementara demokrasi adalah kata kuncinya dehumanisasi? Itu gimana, Husnul? Ya itu, saya kemarin juga tapi itu saya ngomong di 98 juga pertanyaan yang sama. Jadi 25 years ago, saya juga ngomong, kemana ini elit agama, elit ini politik? Makanya kayak interfaith dialogue yang dilakukan oleh Pak Din, ya, Prof Din, itu menjadi menarik, tapi bisa nggak diajak ngomong politik? Nggak bisa itu ditunggangi, karena berarti pluralisme agama di balik interfaith itu. Di balik interfaith itu adalah pembenaran atas semua agama. Pembenaran atas semua agama itu berarti menyatakan pluralisme agama. Ketika pluralisme agama itu kita terapkan dalam perspektif Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Amal anda, amal saya. Nggak bisa ketemu, Husnul. Tidak ada cerita. Nggak bisa. Cuma konsep Islam kita toleran. Tolerannya bukan toleran saya ikut agamamu setahun ini. Kamu enggak. Lakum dinukum waliyadin. Cuma prosesnya kalau dibalik mereka justru menggunakan konsep pemaksaan. Ketemu tadi. Atau jadi satu kayak gitu. Artinya bahasa sederhananya begini, Husnul. Kita mau ringkasin. Please, kita ngajak ngerti ini. Memang nih pembicaraan hanya 1 jam. Tapi kita ingin mengatakan, yuk kita gunakan wawasan rasional kita, analytical kita, metode kita, referensi kita untuk kebongkar darurat Indonesia. Indonesia ini darurat konstitusi. Kalau kita ingin menyelamatkan Indonesia tidak pecah, yang dalam tesis saya akan terjadi pada 2035-2040. Yang pada 2007 antara Husnul, Ihsanuddin Nursi dan Nazarudin sudah muncul menduga ini tidak lebih kurang dari 75 tahun nih. Bisa cuma 100 tahun nih, gitu loh. Itu pada saat yang sama kita dinabubukkan yang generasi emas, tapi semua tingkah laku politiknya, policy-nya nothing to do dengan generasi emas, justru memperburuk atau memporak-porandakan ya kayak gitu ya, path atau jalur ke generasi emas di 2045. Tapi itu persoalannya. Dignity kita udah terjual gimana? Yang saya terbayang sama saya waktu peristiwa kita bicara tentang nasionalisme baru yang kemudian ancam adalah perpecahan. Itu. Saya ingat banget lawan bicara kita Jeffrey waktu itu. Jeffrey Winter. Yang menarik adalah kan hadir di situ pejabat politik, elit-elit politik. Yang menarik mereka hanya dengerin Jeffrey Winter, tapi ketika Nazarudin bicara, Husnul bicara, Ihsanuddin Nursi bicara, mereka tinggal. Apa poinnya jadi? Apa poinnya? Ya itu mereka nggak peduli ya. Bukan. Jadi minder water kompleks. Oh iya. Minder water kompleks. Dipikirnya kalau bule itu pasti ini gitu. Kadang-kadang saya juga kayak gitu. Jadi sama aja di dalam konteks ini. Kita juga, makanya saya agak sangat tersinggung pada saat Presiden Negara Republik Indonesia dengan bangganya mendengarkan tentang masalah kemiskinan di Indonesia dari dekan dari Harvard University. So what? Sebagai penutup, Husnul, karena kita sudah menyatakan di Darurat Indonesia begini. Belum lama ini diumumkan tentang 20 universitas terbaik di dunia. Diumumkan 20 universitas terbaik di dunia 2024. Setelah 20 dibikin 100 terbaik, setelah 100 terbaik dibikin 500. Dari 20 universitas terbaik di dunia, hampir sebagian besar berada di, bukan sebagian besar, di 20 ini, sebagian besar Amerika. Oke? Ya. 3 di Inggris. Tapi begitu masuk 100 terbaik, Amerika mulai tersisihkan oleh Cina. Tersisihkan oleh Cina. 500 terbaik makin tersisihkan. Muncul pertanyaan, kalau memang dia mempunyai universitas terbaik, mestinya tujuan pendidikan ngapain? Kan humanisasi. Iya. Kenapa justru berantakan ekonomi sosialnya? Apa poinnya? Pendidikan dia salah arah. Dalam undang-undang pendidikan di Indonesia kan membentuk manusia yang bertakwa, berakhlak mulia. Kita lupakan soal bagaimana pendidikan dengan yang ada di konstitusi dan undang-undang. Kita bilang saja pendidikan tujuannya secara general, secara umum, yang berlaku secara universal. Pendidikan secara umum secara universal adalah sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi amal bil qalam. Tuh, alamal insana. Apa poin ujungnya?
Humanisasi yang bernilai atas nilai-nilai martabat manusia. Artinya apa? Ketika pendidikan gagal mengajarkan the dignity of man, the dignity of people kita bilang tadi, maka pendidikan itu gagal. Maka dia bukan universitas terbaik. Itu husnul logikanya. Artinya ketika tadi kita bicara Garuda Biru adalah darurat konstitusi. Dan kemudian Husnul bilang pendidikannya tidak remedial, maka betul-betul kita dalam posisi darurat Indonesia, Husnul. Karena ketika kita ngambil contoh Amerika yang dalam 20 universitas terbaiknya banyaknya 16 di antara 20 itu, dan ternyata melahirkan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Kamala Harris, maka sesungguhnya dia gagal melakukan peningkatan harkat martabat manusia. Makanya jangan terlalu ini, kadang-kadang kita kan buta kayak gitu ya, jadi minder head kompleks itu yang tahu nggak yang teratas siapa? Harvard, MIT, ya, Harvard, karena MIT sama Stanford itu selalu itu kan. Wah, itu paling. Tapi pikir-pikir, loh kalau memang tapi jangan salah loh, di Harvard itu banyak sekali ayat-ayat Quran itu yang dipakai. Betul. Tapi begini maksud saya, kalau memang pendidikan terbaik mestinya lahir pemikiran-pemikiran terbaik dong dalam rangka mengangkat harkat martabat manusia. Kan, kalau kita ranking itu kan persoalannya kan siapa Business. mafianya. Bisnis lagi. Jadi kalau kita lihat misalnya di Indonesia dosen itu dengan segala macam tugasnya nggak karu-karuan, harus menulis, harus di jurnal-jurnal, namanya aja kenapa sih dikasih nama Scopus? Scopus itu kan Universitas Scopus di Yerusalem. Hebrew University, Mount Scopus di Yerusalem. Itu hebatnya mafia maksud saya. Jadi ini juga jangan-jangan ini cuma untuk propaganda kayak gitu. Kalau saya Husnul masuk di situ bahwa mereka sesungguhnya menyebarluaskan pemikiran melalui dunia pendidikan. Jadi itu makanya hati-hati menjadi dosen seperti kita, jangan sampai menjadi intelektual view. Dan itu kita ngomong itu siap tahun. Jadi seperti itu ya. Oke, Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang lain. Kalau kami salah, mohon maaf. Kita mohon maaf. Karena itu kekurangan dan kebodohan kita. Yang benar hanya dari Allah, yang salah-salah dari kita manusia. Oleh karena itu kita meminta maaf. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.